Halo semuanya, kembali lagi ke channel Bimbel Chief bersama Miss Lexa yang akan membahas mengenai materi matematika. Pada video ini kita akan membahas mengenai cara menentukan modus dan kuartil dari sebuah data kelompok. Nah, yang pertama yaitu modus data kelompok. Modus data kelompok memiliki rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Dengan MO adalah modus data kelompok, TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas. Langsung saja, untuk penggunaan rumusnya kita melihat ke contoh berikut. Misalnya kita memiliki tabel dari data kelompok sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus menentukan letak kelas modusnya berada di bagian mana. Nah, ini dapat kita lihat dari jumlah frekuensinya. Kelas modus merupakan kelas dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Di sini, frekuensi tertinggi yaitu 15, sehingga kelas modus kita terdapat pada kelas 57 hingga 61. Kemudian, TB yaitu nilai terendah pada kelas modus, di sini yaitu 57 dikurangi dengan 0,5. Sehingga TB-nya kita dapatkan yaitu 56,5. Kemudian untuk D1-nya. D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sehingga D1-nya yaitu 15 dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 5. Sehingga 15 dikurangi 5 yaitu 10. Sedangkan untuk D2 yaitu frekuensi kelas modus yaitu 15 dikurangi frekuensi sesudahnya yaitu 8. Sehingga 15 dikurangi 8 kita dapatkan 7. Untuk menentukan panjang kelas, teman-teman bisa melihat misalnya kelas modus kita yaitu dari kelas 57 hingga 61. Sehingga dimulai dengan angka 57. Kemudian kelas berikutnya dimulai dengan angka 62. Nah, panjang kelas tinggal teman-teman kurangi saja. 62 dikurangi 57, maka akan kita dapatkan 5. Panjang kelas untuk setiap kelas pasti sama, sehingga teman-teman bisa menggunakan kelas yang lainnya untuk menentukan panjang kelasnya. Dan panjang kelasnya akan tetap bernilai 5. Kemudian, jika kita masukkan ke dalam rumusnya, maka modus sama dengan TB yaitu 56,5 ditambah D1 10 per D1 ditambah D2 dikali P-nya yaitu 5. Maka 56,5 ditambah 10 per 17 dikali 5. Kemudian 5-nya kita kalikan ke bagian atasnya. Maka akan kita dapatkan 56,5 ditambah 50 per 17. Sehingga 56,5 ditambah 2,94 akan kita dapatkan 59,44. Sehingga inilah modus dari data kelompok di samping. Kemudian yang berikutnya untuk kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok memiliki rumus yaitu kuartil sama dengan TB ditambah dengan I dikali N per 4 dikurangi F besar dibagi F kecil dikali P. Nah, pertama-tama sebelum menentukan kuartil, kita perlu menentukan letak kuartil dengan mencari terlebih dahulu letak kuartil sama dengan I dikali N per 4. Di sini, QI merupakan kuartil ke I dengan I yaitu 1 atau 2 atau 3. Kuartil terdapat 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian TB merupakan tepi bawah kelas kuartil ke I, F besar merupakan total seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil ke I,
F kecil merupakan frekuensi kelas kuartil ke I, dan P merupakan panjang kelas. Teman-teman juga perlu ketahui bahwa kuartil 1 memiliki istilah yaitu kuartil bawah. Kuartil 2 memiliki istilah yaitu kuartil tengah atau median. Dan kuartil 3 memiliki istilah kuartil atas. Kemudian, untuk penggunaan rumusnya, langsung saja kita lihat ke contoh berikut. Pertama-tama, kita tentukan terlebih dahulu letak kuartilnya. Misalnya, di sini kita akan mencari kuartil 1 atau kuartil bawah. Sehingga letak Q1 yaitu I dikali N per 4. Di sini karena kita ingin mencari kuartil 1, sehingga I-nya adalah 1. Jadi jika teman-teman ingin mencari kuartil 2, I-nya adalah 2, dan kuartil 3, I-nya adalah 3. Sehingga I dikali N per 4-nya yaitu I adalah 1 dikali N merupakan total keseluruhan dari frekuensi. Sehingga jika kita jumlahkan, maka akan kita dapatkan 41. Sehingga 41 merupakan N. Maka 1 dikali 41 dibagi dengan 4. Maka akan kita dapatkan 10,25. Lalu, kita akan mencari letak data 10,25 akan berada di kelas yang mana. Caranya yaitu, teman-teman menambahkan frekuensinya. Mulai dari kelas pertama ditambah kelas kedua, yaitu 1 ditambah 5, yaitu 6. Nah, kita harus mencari yang jika dijumlahkan totalnya akan lebih dari 10,25. Kemudian, jika kita tambahkan dengan yang kelas ketiga, 6 ditambah 5 yaitu 11. Nah, di sini 11 sudah lebih dari 10,25, sehingga kuartil 1 terletak pada kelas 52 sampai 56. Misalnya kita ingin mencari tahu kelas data ke-27 akan berada di kelas yang mana. Maka jika kita jumlahkan kembali, 1 ditambah 5, 6, 6 ditambah 5, 11, 11 ditambah 15, 26, 26 ditambah 8, 34. Nah, 34 sudah lebih dari 27. Sehingga data ke-27 terletak pada kelas 62 sampai 66. Oke, seperti itulah contoh yang lainnya. Kemudian, setelah menemukan letak keras kuartil pertama kita, atau Q1, kita tentukan nilai dari TB. TB sama seperti modus sebelumnya, yaitu nilai terendah pada kelas kuartil kita, yaitu 52, dikurangi dengan 0,5, sehingga kita dapatkan 51,5. Kemudian, F besar, yaitu total seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil kita. Di sini, karena kelas kuartil terletak pada kelas 52 hingga 56 dengan frekuensi 5, maka F besarnya kita tinggal menjumlahkan frekuensi-frekuensi sebelumnya, yaitu 1 dan 5. Sehingga 1 ditambah 5 kita dapatkan 6. Kemudian F kecil yaitu frekuensi dari kelas kuartil kita yaitu 5. Dan P sama seperti modus sebelumnya, misalnya kita pilih kelas kuartil kita 52 dan kelas sesudahnya yaitu 57, lalu kita kurangi, maka akan kita dapatkan 57 dikurangi 52 yaitu 5. Lalu jika kita masukkan ke dalam rumus, maka Q1 sama dengan TB 51,5 ditambah I dikali N per 4 yaitu 10,25 dikurangi F besar yaitu 6 per F kecil yaitu 5 dikali 5. Maka kita dapatkan 51,5 ditambah 10 dikurangi 2,5 yaitu 4,25 per 5 dikali 5. Di sini 5 bisa kita coret sehingga kita dapatkan 51,5 ditambah 4,25. Maka kita dapatkan 55,75.
Sehingga inilah nilai dari kuartil 1. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai cara menentukan modus dan kuartil 1 dari sebuah data kelompok. Nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya di kolom komentar atau saat pertemuan di kelas ya. Jangan lupa untuk mensupport channel Bimbel Chief dengan like dan subscribe jika menyukai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.